Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yakub Petrus. Saya mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia. Di sini saya akan membuat video tentang masakan khas Sumatera Barat, yaitu dendeng balado. Di sini kita akan membahas apa sih itu dendeng balado, cara membuatnya, dan bahan apa saja digunakan, pewarna alami yang digunakan, serta sejarah bumbu dan rempah yang akan digunakan untuk memasak dendeng balado ini. Berikut apa itu dendeng balado. Dendeng balado adalah masakan khas Sumatera Barat, dibuat dari irisan tipis dan lebar daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng kering. Daging goreng ini lalu diberikan bumbu balado. Nah, apa saja sih bahan yang digunakan? Bahannya itu 500 gram daging khas dalam, 3 buah asam kandis, 1000 ml air, 500 gram minyak untuk menggoreng, dan bumbu halusnya 5 siung bawang putih, 1 sudut makan ketumbar, 2 cm jahe, 1 sudut teh garam. Selanjutnya untuk bahan sambal, 12 butir bawang merah, 15 buah cabai merah besar, dan 3 buah tomat merah yang dibelah 4, serta 100 ml air, 150 ml minyak untuk menumis, 1 sudut teh garam, 2 sudut teh gula pasir, 4 lembar daun jeruk dan dibuang tulangnya. Dan cara membuat dendeng balado yaitu haluskan bawang putih, tumbar, jahe, dan tambahkan garam, lalu disisihkan. Kemudian siapkan daging, balut dengan asam kandis dan bumbu halus, rebus sampai empuk, lalu diangkat. Kemudian iris tipis daging, usahakan searah serat, memarkan sampai tipis dan melebar. Kemudian letakkan di atas loyang. Setelah itu siapkan wajan, panaskan dan beri minyak. Goreng daging dengan api sedang sampai tekstur kering. Kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu saatnya membuat sambal. Nah, ulek kasar bawang merah, cabai merah, dan tomat. Kemudian panaskan wajan, beri minyak secukupnya, masukkan sambal, tambahkan garam, gula, dan air. Masak dengan api kecil sampai air surut, dan beri daun jeruk. Aduk sampai rata sampai beraroma harum. Dan akhir sekali, masukkan daging ke sambal, aduk kembali dengan rata. Kemudian dendeng balado pun siap untuk disajikan, dan lebih baik disaji dengan nasi hangat. Sekarang saya akan membahas sejarah bumbu dan rempah yang digunakan oleh dendeng balado ini. Karena dendeng balado ini lebih identik kepada cabai rawit dan ketumbar, maka kita akan membahas keduanya. Sejarah cabai rawit. Menurut sejarah, masyarakat yang pertama kali memanfaatkan dan membudidayakan tanaman cabai adalah suku Inka Amerika Selatan, suku Maya Amerika Tengah, dan suku Aztec Meksiko pada sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada masa itu mereka memanfaatkan cabai sebagai bumbu masakan. Orang yang pertama kali berjasa dalam penyebaran tanaman cabai adalah Christophorus Columbus, seorang pelaut dari Italia yang pernah berlayar dan mendarat di pegunungan Guanahani, yang kemudian dia namakan Pantai Salvador di Kepulauan Bahama. Di Laut Karibia pada tanggal 12 Oktober 1492, Columbus menemukan penduduk asli di daerah tersebut memanfaatkan cabai sebagai bumbu masakan. Ia kemudian membawa pulang biji-biji cabai ke negaranya untuk dikembangbiakkan. Cabai yang dibawa Columbus ke Spanyol adalah jenis cabai merah Capsicum enum. Tanaman cabai pertama kali masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pelaut Portugis Ferdinand Magalhães yang melakukan pelayaran atas prakarsa Spanyol. Pada tahun 1519, Magalhães mendarat di Pulau Maluku dalam pelayarannya melalui Samudra Atlantik menuju Lautan Teduh. Ia melewati sebuah selat yang selanjutnya disebut Selat Magalhães. Nah, untuk sejarah ketumbar berasal dari bagian tenggara benua Eropa dan menyebar hampir ke seluruh penjuru Eropa. lalu menyebar ke wilayah Timur Tengah, Cina, India, Turki, bahkan Indonesia
di barat. Ketumbar dikenal dengan nama cilantro. Untuk pewarna dalam makanan dendeng balado ini adalah kemerah-merahan. Pewarna yang didapati adalah pewarna alami, yaitu dari cabai rawit, sehingga memberi warna kemerah-merahan kepada dendeng balado. Untuk kesan dan kesan yang saya dapatkan setelah membuat video ini, kesannya saya sebagai rakyat Indonesia merasa bangga terhadap masakan-masakan di Indonesia yang bervariatif, terutama yang saya bahas adalah dendeng balado Sumatera Barat Padang. Bukan saja saya bangga, tapi saya juga mempelajari cara mengolah bahan mentah seperti daging ayam ataupun daging sapi sehingga bisa menjadi siap dimakan seperti dendeng balado. Walaupun saya hanya mempelajarinya secara teori, tapi pada waktunya saya akan mempelajarinya dengan praktek supaya bisa memasak lagi dan memantapkan diri saya. Untuk pesannya sebagai anak muda dan penerus, kita harus memvariasi makanan dengan cara sering belajar, nonton video, dan berusaha dengan gigih dalam menghasilkan suatu makanan supaya tidak kalah dengan yang di luar negeri. Dan hanya itu kesan dan pesan saya. Sekian, terima kasih.